Kemarin gue silaturahmi ke rumah nyokap, terus ada perbincangan seru ngebahas sesuatu yang lagi viral. Nyokap gue nanya, ngikutin berita yang lagi rame nggak? Udah kayak sinetron, sebelumnya kasus TNI sewa pembunuh bayaran buat bunuh istrinya. Padahal tinggal dia cerain aja kalau nggak suka. Udah beres sih kasusnya karena pelakunya udah selesai, bunuh diri di kampung halamannya. Ini ada lagi nih, kasus lain yang lebih heboh, polisi tembak polisi. Kayaknya kasus polisi tembak polisi ini udah jadi trending topik dan menjadi perhatian publik. Dan hampir setiap rumah ngebahas ini. Akhirnya obrolan sama nyokap gue tanggapi sepengetahuan gue aja. Nah, gue sendiri mau coba bikin beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah bisa dijawab oleh pemberitaan di media massa sih. Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkap pengakuan mengejutkan terkait kasus tewasnya Brigadir J yang mengaku sempat didatangi oleh sejumlah anggota kepolisian. Kedatangannya tersebut untuk meminta menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Sejumlah anggota kepolisian yang mendatanginya tersebut merupakan utusan dari Mabes Polri. Namun ia enggan mengungkapkan identitas anggota polisi tersebut. Kamarudin juga tak menjelaskan kapan utusan Mabes Polri tersebut mendatangi dirinya dan keluarga almarhum. Kedatangannya itu diduga hendak menutupi kasus Brigadir J tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejumlah polisi ini telah datang untuk membujuk dirinya serta keluarga almarhum agar menghentikan penyidikan. Akan tetapi ia menolak secara tegas berapapun nominal yang ditawarkan oleh oknum polisi tersebut. Terkait hal itu, ia memberikan peringatan kepada Mabes Polri agar tidak mencoba untuk menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepadanya. Ia menegaskan ingin memperbaiki institusi kepolisian dan negara Indonesia dari bahayanya suap menyuap serta hal-hal yang melanggar hukum. Ya, kami malam itu sampai jam berapa sih? Jam 2 panggil ini ke Baris Krim, minta supaya kami mundur gitu. Siapa yang meminta tim kuasa hukum Baradae mundur? Nggak diminta supaya mundur untuk tangani Baradae. Tapi kami tetap menolak bahwa ini menyangkut namanya apa? Profesi kami sebagai lawyer juga sebagai pengacara gitu. Dan ini kita berjuang memang untuk mengungkap kebenaran gitu. Jadi persoalan mundur bagi kami berdua itu tidak ada gitu, kecuali kalau prinsipalnya yang mencabut kuasa gitu. Mas Burhan, Jadi siapa yang pas itu meminta ya kami Anda? tinggalkan gitu. Siapa yang meminta Anda dan rekan Anda Deolipa ya mundur sebagai pengacara mundur Barada sini. Eliezer? Iya benar, diminta mundur gitu. Oleh siapa? Tapi kami tetap ini maju aja gitu. Sepanjang prinsipalnya belum mencabut ya kami tidak mundur gitu. Mas Burhan, Anda mau cerita kepada kami siapa yang meminta Anda dan Deolipa mundur sebagai pengacara Eliezer? Saya kira untuk kesempatan ini jangan dulu lah gitu. Tapi ini biasalah apa dinamika kami sebagai lawyer juga gitu. Tapi bukan dari penyidik Barreskrim kan yang meminta Anda mundur? Saya tak bisa ngomong di sini lah, Pak. Yang jelas ada yang meminta kami mundur gitu. Dan itu petinggi juga di sana gitu. Petinggi di sana. Di sana ini maksudnya di Barreskrim Polri? Ya di Polri. Di Polri. Apakah yang meminta Anda mundur ini adalah pihak atau orang yang sama dengan yang meminta Anda untuk menjadi pengacara dari Eliezer? Atau orang yang berbeda? Orang yang berbeda gitu ya. Tapi ya orang berpengaruh di sana ini. Kenapa disuruh mundur? Ya mungkin karena dianggap kami sebagai lawyer mungkin terlalu belak-belakan untuk mengungkap apa fakta-fakta hukum. Apakah petinggi yang meminta Anda mundur sebagai pengacara Eliezer ini adalah bagian dari tim khusus yang menyelidiki kematian Yosua? Saya kira nggak usah di ini Mbak, itunya yang jelas ada problem yang kami hadapi. Halo, Mas Burhan.
Butang gitu. Saya sudah sebenarnya sudah gitu, tapi belum dibalas gitu. Bahwa ada kondisi begini, karena kan diapresiasi kami sebagai lawyernya. Tim lawyer ini dari tim lawyer bagus loh gini-gini. Nah tiba-tiba kok diapresiasi Pak Mahmud. Nah apresiasinya kok ada tiba yang pihak lain nyuruh mundur kita gitu. Bagaimana ini ada apa di ambigu juga gitu. Kita dalam posisi menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran tanpa melihat siapapun pelakunya gitu ya. Kita tegak lurus saja bahwa yang benar harus dibela dan ditegakkan gitu. Petinggi Barreskrim Polri yang meminta Anda mundur ada berapa orang? Saya kira jangan dikejar di sini, Pak. Mungkin masuk substansi dulu yang terkait materi itu ya, apa yang karena pasca ini mungkin banyak telepon lagi nih karena udah ini lagi di sini. Tapi ya kita substansi inilah permasalahan Eliezer aja gitu ya. Baik. Macam gitu. Jadi semua bekerja, media juga menjaga dengan memberitakan yang sebenarnya gitu, dan para pengamat juga menilai juga dalam proporsi dengan keahliannya masing-masing. Jadi ini kan terjaga semua ini masalah di samping dorongan dari atas bahwa intinya Bapak Mas Presiden Burhan menyatakan meskipun menerima request gitu ya untuk mundur sebagai pengacara Baradae, bagaimana sikap Anda dan juga rekan Anda Deo Lipa? Maju terus? Maju terus karena tadi sama Bang Olive juga dia udah paparan di media tidak ada yang bisa nyuruh kita mundur selama sebelum dicabut kuasanya gitu. Kalau coba-coba ya publik kan udah tahu kita dalam on the track gini melaksanakan amanah undang-undang juga sebagai profesi advokat. Apa yang kami kemukakan juga bukan asumsi dan permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya, bahwa sebagai lawyer kita bekerja sesuai kode etik, mendampingi advokasinya, kemudian membawa ke LPSK untuk dilindungi, kemudian mencoba menyentuh hati nurani prinsipal kami bahwa coba terus terang, ini nggak usah ditutup-tutupi, ini untuk kepentingan bangsa dan negara juga supaya clear selesai masalahnya gitu. Ya atasannya lah, woi tembak. Kuasa hukum Baradae Eliezer atau Baradae Deo Lipa Yumara mengungkapkan kesaksian kliennya saat mengeksekusi Brigadir Yosua atau Brigadir J. Diungkapkan Baradae mengalami ketakutan saat diperintah menembak Brigadir J. Jika tidak ditembak, maka Baradae yang ditembak. Hal ini dibeberkan oleh Deo Lipa saat wawancara khusus dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domo Ambarita di kawasan Depok, Jawa Barat pada Selasa 9 Agustus sore. Ia membeberkan proses saat kliennya itu menembak Brigadir J di kediaman Irjen Ferdi Sambo. Disebutkan Baradae hanya menjalankan perintah dari atasannya. Hal ini untuk mengeksekusi Brigadir J. Deo Lipa menerangkan Baradae merupakan prajurit Brimob yang tunduk pada atasannya. Namun sebenarnya Baradae mengaku ketakutan dalam menjalankan perintah tersebut. Saat itu atasannya memerintahkan untuk menembak dengan penekanan. Deo Lipa menerangkan ada konsekuensi jika Baradae tak melaksanakan perintah menembak Brigadir J. Baradae justru akan dieksekusi atasannya. Saat itu akhirnya Baradae menembak dengan perasaan takut sambil memejamkan mata. Terkait hal ini Deo Lipa menyadari perintah atasan dalam institusi Polri kadang sulit dibantah. Bahkan kerap menyentuh pada pelanggaran hukum. Dari pengakuan Baradae, Deo Lipa berujar peristiwa penembakan itu berada di rumah Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta. Polisi, Brimob, saya menjalankan perintah atasan. Tapi saya juga takut, kata dia gitu kan. Tapi karena ketakutan juga, kalau nggak saya menembak, saya ditembak kan gitu kan. Sama yang nyuruh nembak kan gitu kan. Makanya dia sembari merebak gitu aja. Ya itulah perintah dari atasan. Kadang-kadang perintah yang melanggar hukum berbahaya kan. Tapi kan karena dia begini, karena dia itu adalah prajurit Brimob yang terbiasa perintah komando, ya tentu apa kata komandonya dijalankan. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo kini ditetapkan tersangka seusai terbukti memberi perintah untuk membunuh Brigadir J. Hal itu diketahui seusai Baradae mengungkap fakta dalam peristiwa berdarah ini. Ternyata seusai Brigadir J tewas, Irjen Ferdi memberikan janji kepada Baradae. Janji yang diberikan ke Baradae adalah berkaitan dengan keluarganya. Kuasa hukum Baradae Deo Lipa Yumara pun menceritakan pengakuan kliennya seusai melakukan penembakan. Deo Lipa menyebut awalnya keluarga Baradae diminta datang ke Depok, Jawa Barat.
Mereka kemudian diminta tinggal di sebuah kos. Di sana mereka dijanjikan akan difasilitasi oleh Irjen Verdi. Namun Baradae disebutkan Deolipa berubah pikiran. Ia kemudian meminta keluarganya untuk segera mengganti nomor handphone. Setelah itu keluarga Baradae disuruh untuk menghilangkan jejak. Hal itu dilakukan agar keluarganya terhindar dari masalah yang turut menjerat Baradae. Jadi waktu ketemu dengan Baradae dia menyatakan keluarganya itu dipanggil ke Depok sini, terus kos di Depok karena apa? Nanti ada orangnya dari dia punya pimpinan akan mendatangi mereka untuk melakukan pengawalan. Pimpinannya dia, ya Pak, tentunya Pak Ferdi Sambo. Ini nggak masuk dalam BAP. Menurut keterangan dia secara tunannya, dia saya tanya ini keluarga di mana? Keluarga tadinya saya taruh di ini karena nanti ada bantuan pengawalan dari bos saya kan gitu kan. Ternyata setelah saya tahu gini, saya buru-buru telepon supaya ganti nomor semua, hilang dia. Nah, jadi dia Baradae ini sendiri yang minta supaya keluarganya menghilangkan diri. Takut kenapa-napa. Dia berpikirannya sudah hati-hati kan. Akhirnya keluarganya di ini udah nggak ada kabar lagi. Mungkin sudah pulang lagi ke Manado. Tapi memang keluarganya sempat kemari karena ada undangan. Keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat sudah memaafkan Baradae. Keluarga Brigadir Yosua menuturkan Baradae menyampaikan permintaan maafnya lewat sebuah surat yang ditulis tangan yang berisikan sebagai berikut. Saya Baradae mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak, Ibu, dan Reza. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos. Samuel Huta Barat mengatakan pihak keluarga memaafkan Baradae dan menyerahkan penyelesaian kasus di jalur hukum. Tetapi ia meminta Baradae berkata sejujur-jujurnya agar pelaku utama di balik tewasnya Brigadir Yosua dapat terungkap. Artinya semua keluarga memaafkan, Pak? Saya sendiri dan istri memaafkan, tapi biarlah hukum tetap yang berjalan. Nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tengah ramai diperbincangkan seusai kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya mencuat. Banyak masyarakat yang mengaitkannya dengan peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Masyarakat meminta agar kasus tersebut diusut kembali lantaran ada kejanggalan. Diketahui dalam menangani kasus KM50, Irjen Verdi sudah menjabat sebagai Kadif Propam. Kala itu, ia mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Irjen Verdi menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran. Namun mereka bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Dalam mengusut kasus yang juga menjadi perhatian masyarakat itu, Irjen Verdi saat itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Kasus KM50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Dalam putusannya, majelis hakim mulanya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Meski demikian, keduanya dibebaskan dengan alasan pembenaran. Pembenaran yang dimaksud yakni menembak untuk membela diri. Sementara ex-juru bicara Habib Rizik Damai Hari Lubis turut menyoroti kasus tewasnya Brigadir J. Ia berharap korban yang meninggal jangan sampai dinyatakan sebagai tersangka seperti kasus penembakan Laskar FPI di KM50. Oleh karena itu, Damai Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Ya, itulah yang saya bilang dari awal, Pak, kan ada fact, opini, dan guess. Jadi mafioso itu adalah guess, dugaan saya seperti itu. Dugaan itu dari mana? Karena dari perbuatan yang ada. Karena dari fakta. Nah, kalau kita cari dari fakta, mafia itu bekerjanya seperti itu. Setelah mereka membunuh, mereka bersihkan TKP, mereka buang semua alat bukti, lalu dia bikin alibi, dan dia bikin cerita bohong. Itu sudah terjadi berpuluh tahun mafia seperti itu. Nah, ini terjadi. Karena ini terjadi di polisi, itu saya berarti bilang mafia. Ini kalau bahasa Inggrisnya crime in uniform, CIU.
Nah, ditambah lagi tadi dari bertiga ini kan tidak ada bertabrakan bertiga ini. Sama semua melihat bahwa di sana ada prinsip ada prosedur yang harus dijalankan tapi tidak dijalankan. Mengapa? Dan prosedur ini bukan barang baru bagi polisi. Itu sudah bertahun-tahun mereka laksanakan, tapi baru kali ini tersendat-sendat. Nah, kenapa tersendat-sendat? Ya karena ada mafia itu tadi. Untuk itulah kita bersama-sama harus melawan mafia ini. Jangan sampai polisi ini dibawa kendali mafia. Kalau polisi dibawa kendali mafia, habislah negeri ini. Kan itulah sebabnya kita bertiga sekarang ini berbicara untuk bagaimana memberi masukan kepada polisi supaya jangan sampai para mafioso ini menguasai kepolisian. Kan itu, bahwa prosedur, proses, dan materi itu kan sama. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak terhadap hasil apabila prosedurnya sudah salah. Kalau prosedur sudah salah, maka hasilnya sudah sulit diharapkan. Hasil bisa baik, prosedur saja benar, hasilnya belum tentu baik. Apalagi kalau prosedurnya sudah salah. Sehingga kita harus memulai terlebih dahulu dari prosedur ini harus betul-betul sesuai yang diatur. Sesuai hukum acara pidana. Kalau prosedur sudah benar, maka diharapkan hasilnya juga akan benar. Tapi kalau prosedur sudah salah, di belakang sudah pasti akan salah. Saya kira begitu. Kita jalankan sesuai dengan aturan perundangan, itu semua akan keluar dengan sendirinya. Nanti siapa saja yang ikut menjadi amplifier bahwa ya di sana ada berkelahi, ada tembak-menembak. Wah, itu ahli vertical rescue. Nah, ini semua harus diperiksa semua. Jadi siapa saja yang ikut menjadi amplifier berita seperti apa yang dikatakan Pak Kosinudin tadi, kalau apa yang disampaikan hari pertama itu ternyata terbalik, maka semua orang yang tersangkut di dalam pemberitaan di hari pertama itu semuanya harus diseret di depan meja hijau. Di situ ada ikut serta. Itu ada kenanya dua itu di situ. Kenanya berita bohong, ITE, kena lagi pidana, terjadinya penegakan hukum. Jadi orang-orang ini akan kena dua. Bagaimana Pak Suteki? Benar kan? Ada ITE, ada pidana, mempersulit pidana, berita bohong. Dua kena di sana. Nah, dari sini jalankan semua ini. Lihat, kan sekarang yang namanya sejarah setiap orang itu kan tidak bisa dihapus. Sulit untuk dihapus di dalam kita punya dunia sekarang. Tinggal cari aja. Kita lihat satu persatu. Hari ini si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa. Catat. Lalu semua ini dilaporkan bahwa ini berita bohong. Ini turut serta membuat penegakan hukum ini menjadi sulit. Kan gampang, nggak sulit. Jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Tinggal cari. Begitu Baradae bicara lain dan ternyata itu bertentangan dengan yang sudah bertolak belakang 180 derajat, buka di jejak digital, lihat siapa saja yang ikut di sana, siapa saja yang menjadi amplifier. Nah, itu semua harus diseret. Itu untuk membersihkan. Jadi dia akan terbersih dengan sendirinya. Dan kita harus melihat, kita harus bersama melihat terus ini. Kita terus jangan bosan-bosan. Karena kita harus membantu polisi untuk membersihkan. Save Police ini judulnya. Save Police. Nah, itu dia. Karena ini polisi milik kita. Ya, betul. Gitu Pak. Jadi saya hanya satu, mari kita bersama-sama membantu Polri untuk melawan para mafia ini. Dan saya sependapat dengan Pak Suteki tadi, bahwa saat inilah Kapolri harus bisa memperlihatkan bahwa beliau mampu untuk melawan para mafioso ini. Bersama kita bisa, katanya. Demikian Pak. Ya, save polisi. Kira-kira begitu. Polisi, ya itulah.